Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Tadi kita sudah berbicara tentang kebijakan penerapan ganjil genap nanti pada saat pelaksanaan Asian Games 2018. Nah, pertanyaannya apakah ini akan efektif dalam mengurai kemacetan sehingga para atlet Asian Games dapat tiba tepat waktu di tempat pertandingan. Di studio telah hadir Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Pak Bambang Prihartono. Dari luar studio juga nanti akan bergabung Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budianto. Kita sapa dulu yang ada di studio, Pak Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dia, Mas Iqbal. Ya. Mulai hari ini diberlakukan, lalu sampai tanggal 31, pertanyaan semua orang, kita lewat mana kalau semua ganjil genap, apalagi sampai pukul 21. Pak Bambang. Baik, mungkin pertama Mbak Lydia, Mas Iqbal, terima kasih sudah diundang di Metro TV. Mungkin perlu kami informasikan mulai hari ini ya, tanggal 2 Juli, kita mulai uji coba penerapan sistem ganjil genap. Tapi sebenarnya terkait dengan Asian Games ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah manajemen rekayasa lintas, di antaranya ada sistem ganjil genap, kemudian juga ada pintu buka tutup pintu tol. Kemudian yang kedua adalah penyediaan angkutan umum. Angkutan umum kita siapkan karena kita ingin mengantar atlet ke venue-venue atau supporter penonton ke venue-venue. Juga angkutan umum akibat ganjil genap. Bahkan kami nambah 204 bus loh Mbak Lydia. Akibat dari sistem ganjil genap ini. Yang ketiga kebijakannya adalah pengaturan perjalanan truk. Jadi truk nanti di tol dalam kota tidak boleh melakukan perjalanan kecuali di luar, di JOR alternatifnya. Nah 3 paket kebijakan itulah yang akan diterapkan dalam rangka Asian Games. Kenapa 3 paket kebijakan? Kami punya PR Mbak Lydia. Yang pertama adalah kami harus menjamin para official dan atlet dari venue ke venue atau dari poin ke poin tidak boleh dari 30 menit. Nah kalau lebih dari 30 menit pertandingan akan bubar, akan berantakan jadwal. Akan terpengaruh semua begitu ya? Iya. Yang kedua adalah kita harus menurunkan CO2. Kenapa CO2 penting? Supaya atletnya nanti akan bugar. Segar. Sehingga mereka dalam keadaan bugar, sehingga mereka tidak berpengaruh untuk melakukan pertandingan-pertandingan. Nah ini yang kita jaga, sehingga kita melakukan 3 kebijakan tadi. Dan ganjil genap ini dirasakan yang paling efektif dan terbukti Pak dari uji coba sebelumnya hasilnya seperti harus 3-3, nggak bisa salah satu saja. Nggak bisa satu saja, harus ini saling terkait 3-3-nya. Sama waktu kita menerapkan kebijakan ganjil genap di jalan tol Japek, Jagorawi dan Jangkar. 3 ini selalu bersamaan. Nggak boleh salah satu saja. Nah nanti kan berarti yang kedua itu disediakan seperti shuttle begitu Pak? Iya, jadi gini, akibat pergerakan orang ini diatur, sehingga harapan kita terjadi perpindahan dari menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum. Makanya kita siapkanlah angkutan umum sebagai alternatifnya. Bukan jalan alternatif ya. Tapi angkutan alternatif. Angkutan umum menjadi alternatif. Nah sekarang selama ini orang punya salah persepsi kan. Kalau saya nggak boleh lewat sini, saya harus jalan mana? Tidak, pindah dong ke angkutan umum, ya kan? Nah, itu bis atau apa Pak Bambang? Bus Transjakarta. Bis Transjakarta. Bahkan selama Asian Games nanti kita bolehkan semua dalam keadaan gratis loh, tidak bayar. Kan selama 1 bulan ya. Kalau taksi boleh lewat? Nggak mau kalah sama Piala Dunia. Piala Dunia angkutan umum juga gratis kan? Kita juga sama. Taksi Pak, taksi? Taksi bayar. Nggak, maksudnya tetap boleh melaju di boleh, plat kuning boleh. Jadi semua plat pemerintahan, TNI, polisi, VVIP ya, yang RI itu, kemudian juga plat merah, plat kuning itu boleh melewati jalur yang sudah diberlakukan. Bukan taksi online ya, karena tetap mengikuti peraturan ganjil genap itu juga harus diperhatikan. Kita akan lanjutkan kembali nanti seperti apakah sosialisasinya dan juga mungkin ada curahan hati dari para netizen terkait pemberlakuan ganjil genap selama perhelatan Asian Games yang akan kami bahas saat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.